Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, yang saya hormati juga Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, yang saya hormati juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara. Bapak Ibu, pada hari ini saya akan memaparkan program maklumat yang kami buat dari SD Negeri 175771 Siaro. Perkenalkan, nama saya Lamria Simamora SPD yang dipercayakan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai pemimpin di SD Negeri Siaro pada saat ini. Baiklah Bapak Ibu, akan saya mulai dari profil sekolah. Inilah identitas sekolah kami, SD Negeri nomor 175771 Siaro. Data prasarana. Data prasarana di SD kami ada ruangan kelas 6 unit, ruang perpustakaan tidak ada, ruang UKS juga tidak ada, WC guru belum ada, tapi WC untuk anak didik kami 1 unit. Itulah yang kami pakai bersama di SD kami ini. Baiklah, kemudian inilah data pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik di SD kami, guru kelas berjumlah 6 orang, guru bidang studi agama 1 orang, operator sekolah 1 orang, guru honorer 1 orang yang membawakan pelajaran bahasa Inggris. Ini adalah visi dari SD kami, yaitu mewujudkan sekolah yang bermutu dengan lulusan yang berkualitas dan beriman serta cerdas dan berakhlak mulia. Misi kami adalah 1. Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif dan efisien, meningkatkan mutu pembelajaran yang dilandasi budi pekerti luhur dan disiplin, meningkatkan mutu hasil belajar, melaksanakan program kreativitas dalam bidang olahraga dan seni, melengkapi sarana dan prasarana sekolah, mewujudkan lingkungan bersih dan pembelajaran, melibatkan peran serta orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Inilah maklumat pelayanan sekolah yang kami buat. Oke, inilah tujuan dan manfaat maklumat pelayanan sekolah. 1. Penyusunan maklumat pelayanan sekolah merupakan suatu hal yang sangat penting karena RKT dapat digunakan sebagai berikut. Nomor 1, pedoman kerja atau kerangka acuan kepala sekolah dasar dalam mengembangkan sekolah, dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sekolah, serta bahan acuan untuk mengidentifikasi dan mengajukan sumber daya pendidikan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah. RKT bertujuan agar kepala sekolah dapat mengetahui secara rinci tindakan-tindakan yang harus dilakukan agar tujuan, kewajiban, dan sarana pengembangan sekolah dapat dicapai. Kemudian kita masuk ke tujuan sekolah. Inilah tujuan sekolah Bapak Ibu yang kami buat. Siswa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Siswa sehat jasmani dan rohani. Mempersiapkan siswa ke jenjang pendidikan selanjutnya. Siswa berbudi pekerti luhur, kreatif, terampil, dan bekerja sama untuk dapat mengembangkan diri secara terus-menerus. Program pengembangan sekolah. Program pengembangan sekolah kami buat. Nomor 1 ini program jangka menengah 4 tahun ke depannya,
Inilah program kami. Nomor 1 bidang kurikulum, yaitu pembelajaran menggunakan LCD. Itu program nomor 1. Kemudian program yang kedua, bidang kesiswaan. Siswa terampil mengoperasikan komputer dan internet. Siswa mampu menjuarai setiap lomba minimal di tingkat kecamatan. Kemudian nomor 3, bidang sarana dan prasarana. Merenovasi ruang kelas sesuai market dengan skala prioritas. Membuat ruang koperasi sekolah. Membuat kantin sekolah. Ini kami buat programnya adalah untuk 4 tahun kemudian. Inilah yang bisa kami buat supaya nantinya setiap ruangan kelas menggunakan LCD biar siswa dapat mengoperasikan komputer dan internet. Kemudian siswa kami juga nanti akan kami programkan supaya bisa mampu mengikuti lomba di kecamatan bahkan di tingkat kabupaten. Program jangka pendek. Program jangka pendek inilah yang harus akan kami laksanakan. Yang tadinya program jangka 4 tahun kemudian, ini yang harus kami laksanakan nanti. Ini adalah jangka pendeknya 1 tahun ini, yaitu bidang kurikulum. Nomor 1, memberikan bimbingan secara khusus kepada siswa yang berbakat guna mempersiapkan siswa mengikuti berbagai lomba. B, memberikan tambahan pelajaran kepada siswa dengan cara mengadakan perbaikan dan pengayaan. C, mengefektifkan program remedial. D, melaksanakan ulangan bersama setiap akhir bulan. Akan saya jelaskan yang ini secara rinci. Memberikan bimbingan secara khusus kepada siswa yang berbakat guna mengikuti lomba. Kami akan mengikuti setiap lomba. Nanti di gugus, kemudian di kecamatan. Kalau sudah bisa nanti, kalau bisa ke tingkat kabupaten, nanti kami akan buat 1 orang guru untuk membina. Yang kedua, memberikan tambahan pelajaran kepada siswa dengan cara mengadakan perbaikan atau pengayaan. Apabila siswa setelah selesai ujian, nanti akan kami buat pengayaan secara khusus biar ilmu pengetahuan siswa tersebut makin maju. Kemudian di C-nya mengefektifkan program remedial. Program remedial ini juga kami laksanakan setelah selesai ujian. Apabila tingkat kecerdasan siswa kami di bawah KKM, akan kami remedialkan. Kami buat jadwalnya. Yang terakhir, melaksanakan ulangan bersama setiap akhir bulan. Kami programkan dalam 1 bulan. Setelah pembelajaran selesai, di akhir bulan akan kami buat ujian formatif namanya. Demikian. Kemudian nomor 2, bidang pengembangan sumber daya manusia. A, mengaktifkan dan mengefektifkan kegiatan KKG. Ini sudah kami laksanakan. Mengadakan pelatihan pengembangan silabus sudah dilaksanakan juga, tetapi akan kami lebih tingkatkan lagi. C, setiap guru kelas membuat peta kelas, yaitu mengelompokkan siswa yang pandai, sedangkan yang kurang dapat memberikan layanan kepada siswa secara tepat. Maksudnya di sana kami kelompokkan nanti untuk yang kurang, yang sudah pintar, yang paling pintar kami kelompokkan. Kemudian mengadakan serangan rohani bagi guru-guru dan warga. Kami melaksanakan kebaktian setiap minggu. Bidang kesiswaan, memberikan bimbingan kepada siswa berbakat dengan membentuk kelompok-kelompok belajar yang dipandu oleh guru dan orang tua. Mengikuti lomba festival, mengikuti berbagai lomba mata pelajaran, melaksanakan perayaan hari besar, melaksanakan pentas seni, mengikuti lomba dalam bidang akademik dan non-akademik, membentuk pasukan pengibar bendera. Kemudian bidang sarana dan prasarana, melengkapi sarana pembelajaran di kelas, melengkapi alat peraga, melengkapi sarana olahraga, mengganti meja dan kursi yang rusak, mengadakan meja dan kursi guru, memperbaiki ruang guru, pengadaan lemari penyimpan dokumen sekolah, melengkapi buku perpustakaan, dan air, pengadaan listrik, merenovasi kamar mandi, pembenahan taman sekolah. Nah, kemudian inilah program kami lagi mengenai Saita Pak Iyas, melaksanakan gotong royong 1 kali 1 minggu atau Jumat bersih. Anak-anak harus tumbuh tidak
tapi juga memiliki karakter yang disiplin, peduli kebersihan dan cinta lingkungan. Inilah yang kami buat gotong royong setiap Jumat bersih, namun tiap hari juga dibuat kebersihan sekolah dan dibimbing oleh GPH, guru GPH-nya. Kemudian program Setapa Maju. Dalam program Setapa Maju ini kami sangat tertarik Bapak Ibu, karena program pemerintah di Kabupaten Tapanuli Utara melakukan kegiatan literasi, numerasi, dan menyediakan Kamis Budaya. Di dalam Kamis Budaya ini kami sangat senang mengadakan supaya anak didik kita tumbuh dengan cerdas dan memakai bahasa Batak. Kami buat di setiap hari Kamis, seluruh warga sekolah berbahasa Batak, biar mereka cinta akan budayanya sendiri. Kemudian pelaksanaan penerimaan siswa baru, menetapkan jadwal pendaftaran sesuai dengan surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, membuat papan pengumuman di sekolah dan di tempat umum, kantor desa, bahkan di tempat ibadah, mempersiapkan formulir pendaftaran, memberitahukan syarat-syarat pendaftaran. Kemudian inilah kesimpulan dan saran. Kebersihan dan kelancaran suatu kegiatan diperlukan sarana penunjang yang lengkap, perencanaan yang matang, dan berbagai tugas yang jelas. Kedua, agar semua hambatan yang mungkin timbul dapat dikurangi semaksimal mungkin, diperlukan pengawasan dan pembinaan yang baik disertai rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi dari seluruh aparat pelaksana. Pengumpulan data yang akurat dan ketelitian dalam setiap melaksanakan tugas sangat diperlukan guna penyusunan laporan yang tepat. Demikianlah yang bisa kami buat. Kami seluruh warga SD Negeri 175711771 Siarok mengucapkan terima kasih. Horas.